Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Lembah Sungai Eurotas adalah sebuah ilusi. Jika Anda berdiri di sana pada abad ke-5 SM, Anda akan melihat pemandangan yang menipu. Matahari Lakonia memandikan ladang gandum yang subur, kebun zaitun yang rimbun, dan kebun-kebun anggur yang tertata rapi. Ini adalah jantung dari Lakonia, tanah air dari negara kota paling terkenal di Yunani, Sparta. Di ladang itu, seorang pria, kita sebut saja dia Pylos, membungkuk. Tangannya yang kapalan memanen gandum milik tuannya. Dia berhenti sejenak, bukan untuk mengagumi keindahan pegunungan Taygetus yang menjulang di barat, tetapi untuk mendengarkan. Selalu ada suara yang harus didengar. Derap langkah teratur dari patroli, tawa kasar dari para pemuda bersenjata, atau kesunyian yang mencekam yang seringkali mendahului kekerasan. Pylos bukanlah petani bebas. Dia juga bukan budak yang dibeli di pasar Athena yang dibawa dari negeri asing. Dia adalah seorang helot, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Pylos dan rakyatnya, orang-orang Mesenia, adalah pemilik sah tanah tempat dia berdiri. Berabad-abad sebelumnya, dalam serangkaian perang yang brutal dan tanpa ampun, leluhurnya telah ditaklukkan oleh tetangga mereka yang haus tanah, Sparta. Tapi Sparta tidak melakukan apa yang biasa dilakukan negara penakluk kuno. Mereka tidak membantai semua orang, juga tidak mengusir mereka. Mereka melakukan sesuatu yang secara sistematis lebih mengerikan. Mereka memperbudak seluruh bangsa di tanah air mereka sendiri. Setiap pohon zaitun yang dirawat Pylos, setiap butir gandum yang dipanennya adalah pengingat akan apa yang telah dicuri. Dia, anak-anaknya, dan anak-anak dari anak-anaknya terikat pada tanah itu oleh hukum Sparta. Mereka adalah milik negara, dipinjamkan kepada warga Sparta individu untuk dikerjakan. Inilah dosa asal Sparta. Ini adalah rahasia kotor yang tersembunyi di balik setiap perisai perunggu dan setiap jubah merah. Fondasi dari seluruh masyarakat Sparta dibangun bukan di atas batu, tetapi di atas tubuh-tubuh yang ditundukkan. Untuk memahami mesin perang Sparta, kita harus terlebih dahulu memahami kengerian demografis yang diciptakannya. Sejarawan kuno seperti Herodotus dan Thucydides memberi kita angka-angka yang mengejutkan. Pada puncaknya, jumlah helot melebihi jumlah warga negara Sparta, Spartiate, dengan rasio yang mengerikan. Perkiraan konservatif menyebutkan 7 helot untuk setiap satu Spartiate. Beberapa perkiraan bahkan mencapai 10:1. Mari kita berhenti sejenak dan bayangkan kenyataan itu. Bayangkan sebuah masyarakat di mana 10% populasi adalah penjaga penjara dan 90% adalah narapidana yang penuh kebencian dan dipaksa bekerja. Sekarang tanyakan pada diri Anda. Masyarakat macam apa yang akan Anda bangun untuk mempertahankan tatanan yang tidak wajar dan mudah meledak ini? Anda tidak akan membangun universitas. Anda tidak akan mendorong seni, filsafat, atau debat terbuka. Anda tidak akan menghargai individualitas. Anda akan membangun benteng. Anda akan menciptakan polisi sahasya. Anda akan mengubah seluruh negara Anda menjadi kamp militer 24/7. Anda akan merancang sistem pendidikan paling brutal yang pernah ada, yang dirancang untuk mematikan empati dan memaksimalkan kekejaman sejak lahir. Anda akan mengorbankan segalanya, keluarga, kenyamanan, kemanusiaan, demi satu tujuan, kontrol. Kita telah ditipu oleh sejarah populer. Kita ditipu oleh citra 300 prajurit heroik di Thermopylae yang berjuang untuk kebebasan. Sparta bukanlah negara prajurit yang dirancang untuk menaklukkan dunia luar.
Sparta adalah negara penjara atau garrison state yang dirancang untuk menindas musuh internalnya. Musuh terbesar Sparta bukanlah Xerxes dari Persia. Musuh terbesar Sparta adalah Pylos, sang petani Helot yang membungkuk di ladangnya sendiri, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Ketakutan konstan akan pemberontakan Helot ini adalah kunci yang membuka setiap aspek aneh dan brutal dari budaya Sparta. Setiap warga negara Spartiat adalah prajurit penuh waktu seumur hidup. Mengapa? Karena para Helot melakukan semua pekerjaan. Mereka adalah petani, pengrajin, dan pelayan. Seorang Spartiat dilarang keras bekerja di ladang, berdagang, atau bahkan menyentuh uang. Pekerjaan satu-satunya adalah berlatih untuk perang. Dan perang yang paling sering mereka lakukan adalah melawan populasi mereka sendiri. Setiap tahun, para pejabat tertinggi Sparta, Ephor, secara ritual akan menyatakan perang terhadap para Helot. Ini adalah manuver hukum dan psikologis yang brilian. Dengan menyatakan perang, membunuh seorang Helot kapan saja tanpa alasan bukanlah pembunuhan. Itu adalah tindakan perang yang sah. Kehidupan seorang Helot tidak ada harganya. Plutarch menceritakan bagaimana Tuan Sparta akan memaksa Helot untuk minum anggur murni dalam jumlah besar. Orang Yunani biasanya mencampurkannya dengan air, dan kemudian menyeret mereka ke ruang makan umum. Di sana, para Helot yang mabuk dan memalukan itu dipaksa untuk bernyanyi lagu-lagu cabul dan menari tarian-tarian konyol. Ini bukan hiburan yang kejam. Ini adalah indoktrinasi. Itu adalah pelajaran psikologis bagi para pemuda Sparta yang menonton. Lihatlah makhluk-makhluk rendahan ini. Mereka bukan manusia seperti kita. Mereka tidak beradab. Mereka pantas mendapatkan nasib mereka. Dehumanisasi adalah alat kontrol yang esensial. Ketakutan akan para Helot ini melumpuhkan kebijakan luar negeri Sparta. Seringkali, Sparta ragu-ragu mengirim pasukan penuhnya ke luar negeri untuk perang-perang besar. Bahkan perang krusial melawan Persia, karena mereka tidak bisa mengambil resiko meninggalkan rumah mereka tanpa penjagaan. Mereka hidup dalam ketakutan paranoid bahwa begitu pasukan utama pergi, pemberontakan berdarah yang telah lama ditunggu-tunggu akan meletus di lembah Eurotas. Inilah Sparta yang sesungguhnya. Bukan sekelompok pahlawan yang mulia, tetapi sekelompok kecil tuan budak yang ketakutan, yang mengunci diri dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. Mereka telah mengorbankan kebebasan mereka sendiri untuk menindas kebebasan orang lain. Seluruh sistem mereka, mulai dari ekonomi hingga kehidupan keluarga, adalah respons langsung terhadap dosa asal mereka. Dan untuk melanggengkan sistem yang tidak manusiawi ini, mereka harus menciptakan jenis manusia yang tidak manusiawi. Mereka membutuhkan mesin untuk menghasilkan penjaga penjara yang perfect, prajurit yang kejam, patuh, dan tanpa belas kasihan, yang tidak akan ragu untuk membantai tetangganya sendiri untuk menjaga tatanan. Mesin itu memiliki nama. Mereka menyebutnya agoge, dan mesin itu dimulai dengan mengambil anak laki-laki dari ibunya pada usia 7 tahun. Jika ketakutan adalah fondasi negara Sparta, cetak birunya adalah eugenika, pemuliaan ras yang kejam. Mesin penjara ini membutuhkan penjaga yang sempurna, dan Sparta tidak mau mengambil resiko membiarkan alam atau kasih sayang keluarga mengintervensi proses pembuatannya. Proses itu dimulai bahkan sebelum kelahiran. Seorang wanita Sparta diharapkan untuk berolahraga dan menjaga kebugaran, bukan untuk kecantikan, tetapi untuk memproduksi bahan baku berkualitas tinggi. Mari kita ikuti satu bahan baku. Sebut saja dia Licinus. Saat dia lahir, Licinus bukanlah milik orang tuanya. Dia adalah milik negara. Dia tidak dibawa ke ibunya, tetapi dibawa oleh ayahnya ke hadapan Dewan Tetua atau Gerusia di sebuah tempat bernama Leske. Di sana, di bawah cahaya obor yang redup, para pria tua yang keriput itu memeriksanya. Mereka membolak-balik tubuhnya yang mungil, memeriksa anggota tubuhnya, mencari tanda-tanda kelemahan atau cacat. Jika Licinus dianggap tidak layak, terlalu kecil, sakit-sakitan, atau cacat, putusannya cepat. Dia akan dibawa ke jurang yang dalam di pegunungan Tagetus yang disebut apotete, atau tempat pembuangan. Di sana, dia akan dilempar atau dibiarkan mati karena kedinginan. Ini bukanlah pembunuhan bayi yang kejam di mata mereka. Itu adalah kontrol kualitas.
Licinus dalam skenario kita dianggap layak. Dia dikembalikan ke ibunya dengan satu instruksi, jangan dimanja. 7 tahun pertama adalah satu-satunya masa kecil yang akan dia kenal. Dan itu adalah masa kecil yang dingin, dirancang untuk mempersiapkannya menghadapi apa yang akan datang. Pada ulang tahunnya yang ke-7, trauma yang menentukan itu terjadi. Para pejabat negara datang ke rumahnya. Licinus direnggut dari pelukan ibunya. Tidak ada air mata yang diizinkan. Setidaknya, tidak di depan umum. Ibunya, seorang produk dari sistem yang sama, mungkin hanya akan berkata, jadilah seorang Spartan. Licinus dibawa ke barak. Rambutnya dipotong habis. Pakaiannya diambil, digantikan oleh satu jubah kasar. Voinikis, yang harus dia pakai sepanjang tahun, baik di musim panas yang terik maupun di musim dingin yang membekukan. Dia tidak lagi memiliki nama keluarga. Dia sekarang adalah bagian dari Agela atau kawanan. Selamat datang di Agoge. Agoge bukanlah sekolah. Itu adalah pabrik kepatuhan. Itu adalah sistem pelecehan anak yang dilembagakan selama 13 tahun, yang dirancang dengan satu tujuan, untuk menghancurkan individualitas dan menempa senjata manusia yang patuh, kejam, dan sama sekali tidak memiliki empati. Kebutuhan pertama yang dikendalikan adalah makanan. Para pengawas sengaja memberi anak-anak itu jatah makan yang sangat sedikit, membuat mereka berada dalam kondisi kelaparan yang konstan. Ini bukan hanya untuk menguatkan mereka. Itu adalah pelajaran psikologis. Anak-anak itu didorong untuk mencuri makanan. Inilah kuncinya. Moralitas Sparta tidak mengenal benar atau salah. Hanya ada sukses atau gagal. Jika Licinus berhasil mencuri sepotong roti dari dapur barak tanpa terlihat, dia akan makan malam itu. Dia dipuji atas kelicikannya. Jika dia tertangkap dan para pengawas sering memasang jebakan, dia akan dicambuk habis-habisan. Bukan karena mencuri, karena kecerobohan karena telah tertangkap. Agoge tidak mengajarkan moralitas. Agoge mengajarkan bahwa kejahatan terbesar adalah kelemahan, dan kelemahan terbesar adalah kegagalan. Rasa sakit adalah kurikulum harian. Anak-anak itu tidur di atas alas yang mereka buat sendiri dari alang-alang yang mereka patahkan dengan tangan kosong dari sungai. Mereka didorong untuk berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan status. Ikatan terkuat yang mereka bentuk bukanlah persahabatan, tetapi loyalitas yang sengit kepada kawanan mereka, seringkali melalui hubungan pederastis yang dilembagakan dengan seorang mentor yang lebih tua, yaitu Iren. Ikatan ini dirancang untuk menggantikan cinta keluarga, memastikan kesetiaan utama mereka adalah kepada unit militer mereka, bukan kepada kerabat. Dan kemudian ada ritual publik. Setiap tahun di altar Artemis Orthia, ada sebuah kontes di mana keju diletakkan di atas altar, dan anak-anak laki-laki harus berlari dan mencoba mencurinya, sementara para pemuda yang lebih tua mencambuk mereka. Ini telah dibingkai sebagai ujian keberanian. Itu adalah kebohongan. Ini adalah desensitisasi. Anak-anak laki-laki dicambuk, terkadang sampai mati di depan umum, sementara keluarga mereka menonton dan menyemangati mereka untuk tidak bersuara. Ini mengajarkan Licinus dua hal. Pertama, untuk menahan rasa sakit yang tak terbayangkan tanpa menunjukkan emosi. Kedua, dan yang lebih penting, itu mengajarinya untuk melihat rasa sakit yang tak terbayangkan ditimpakan pada orang lain dan tidak merasakan apapun. Ini Licinus dilatih untuk tidak memiliki belas kasihan. Selama bertahun-tahun, Licinus ditempa. Dia belajar untuk patuh tanpa bertanya, membunuh tanpa ragu, dan yang paling penting, membenci Helot. Para Helot adalah orang-orangan sawah dalam pelatihannya, target aman untuk kekejamannya. Ketika Licinus mendekati akhir agogenya, sekitar usia 18 atau 19 tahun, dia harus lulus ujian akhir. Ujian ini bukanlah pertempuran tiruan melawan Persia. Ujian ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Hanya siswa Agoge terbaik, yang paling licik, paling kuat, dan paling kejam, yang dipilih untuk bergabung dengan Crypteia, atau polisi rahasia.
Ini adalah kelulusan yang sesungguhnya. Lisinus, yang kini menjadi pemuda yang tangguh dan tanpa emosi, diberi 1 belati dan sedikit perbekalan. Dia diperintahkan untuk pergi ke pedesaan, bersembunyi di pegunungan yang memisahkan Sparta dari Mesenia. Misinya sederhana, seperti yang dijelaskan oleh Plutark. Dia harus bersembunyi di siang hari, dan pada malam hari, dia harus turun ke jalan-jalan pedesaan dan di ladang-ladang. Dia harus berburu dan membunuh helot manapun yang dia temui. Ini adalah terorisme negara yang dilembagakan. Bayangkan Pylos, helot dari bab 1, berjalan pulang setelah seharian bekerja keras. Tiba-tiba, dari bayang-bayang, Lisinus muncul. Tidak ada peringatan, hanya belati yang cepat. Kripteia secara khusus menargetkan helot yang tampak paling kuat, paling cerdas, atau paling berani. Siapapun yang berpotensi menjadi pemimpin pemberontakan. Bagi Lisinus, ini adalah ujian akhir dari pelatihannya. Apakah Agoge berhasil? Apakah pabrik itu telah membakar habis semua sisa empati dan kemanusiaan? Apakah dia menjadi senjata yang sempurna? Saat dia membersihkan darah helot dari belatinnya di bawah sinar bulan, jawabannya adalah iya. Dia telah membuktikan bahwa dia bukanlah budak yang lemah. Dia adalah seorang tuan. Dia kembali ke barak, bukan lagi seorang anak laki-laki, tetapi seorang pembunuh yang telah terbukti. Dia sekarang siap untuk diterima sebagai warga negara penuh, seorang Spartiate. Dia siap untuk bergabung dengan Sisitia, ruang makan umum di mana dia akan makan setiap malam bersama rekan-rekan prajuritnya selama sisa hidupnya. Pabrik telah berhasil memproduksi satu lagi penjaga penjara yang sempurna. Mesin itu telah melahirkan sebuah roda penggerak yang identik, patuh, dan kejam. Tetapi mesin ini membutuhkan pasokan bahan baku yang konstan. Dan untuk itu, Sparta telah menciptakan mesin lain yang sama pentingnya dan sama-sama menindasnya, wanita Spartan. Di Athena, dia akan menjadi hantu. Seorang wanita Athena yang terhormat hidup terkurung di Ginaceum, ruang perempuan tersembunyi dari pandangan publik. Dia tidak dididik, tidak memiliki properti, dan tidak bersuara dalam politik. Tugasnya adalah berdiam diri, mengelola rumah, dan tidak terlihat. Di Sparta, dia adalah pusat perhatian. Mari kita bayangkan seorang wanita muda Sparta. Kita sebut dia Siniska. Sejak kecil, Siniska tidak terkurung. Dia berada di luar ruangan, di palestra, lapangan latihan umum, bersama dengan anak laki-laki. Dia berlatih gulat, melempar lembing, dan melempar cakram. Jubahnya, peplos, terkenal di seluruh Yunani karena terbelah tinggi di bagian paha, membuat orang Yunani lainnya, terutama orang Athena, menjulukinya Painomerides atau si pamer paha. Dia tidak diam, dia dididik. Setidaknya, dia diajari membaca, menulis, dan yang terpenting, menghafal dogma negara. Dia terkenal karena kecerdasannya yang tajam dan komentarnya yang lakonik, ringkas, dan tajam. Ketika seorang wanita asing mengeluh kepadanya, hanya kalian wanita Sparta yang bisa menguasai pria kalian. Dia menjawab dengan dingin, karena hanya kami yang melahirkan pria sejati. Ketika Siniska menikah, dia bisa memiliki dan mengelola propertinya sendiri. Faktanya, pada periode akhir Sparta, wanita memiliki hampir 40% dari seluruh tanah. Ini adalah potret yang kita kenal. Wanita Sparta. Bebas, kuat, setara. Itu adalah kebohongan yang paling canggih dari mesin propaganda Sparta. Kebebasan wanita Sparta adalah ilusi yang dirancang dengan cermat. Itu adalah Sangkargat, dibangun untuk satu tujuan yang sama dengan Agoge, untuk melayani dan melestarikan negara penjara yang didirikan di atas punggung para helot. Mari kita dekonstruksi kebebasan ini satu persatu dan temukan sisi gelapnya. Kebebasan nomor 1. Dia berolahraga di depan umum. Mitos, ini untuk kesetaraan dan kesehatan pribadi. Kenyataan, ini adalah eugenika, pemuliaan ras, yang dilembagakan. Sparta tidak peduli pada kesehatan Siniska demi dirinya sendiri. Mereka peduli pada rahimnya. Para pembuat undang-undang Sparta percaya bahwa dua orang tua yang kuat dan bugar
akan menghasilkan keturunan yang kuat dan bugar. Jika Lisinus dari bab 2 adalah bahan baku untuk agoge, Siniska adalah pabrik pembuatnya. Latihannya bukanlah pilihan pribadi, itu adalah tugas negara. Dia sedang dipersiapkan seperti kuda pacu untuk dibiarkan. Tujuannya bukan pencerahan pribadi, tetapi untuk menghasilkan tentara yang sehat secara fisik yang akan selamat dari pemeriksaan di apotete, tempat pembuangan. Kebebasan nomor 2, dia memiliki tanah dan properti. Mitos, ini adalah emansipasi ekonomi. Kenyataan, ini adalah kebutuhan logistik yang brutal. Ingat, seluruh populasi pria Spartiate adalah tentara penuh waktu. Mereka tinggal di barak dari usia 7 hingga 30 tahun. Bahkan setelah itu, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlatih atau berperang. Mereka dilarang bertani atau berdagang. Jadi, siapa yang mengelola kleros, tanah warisan yang menjadi sumber kekayaan mereka? Siapa yang mengawasi para helot yang membajak ladang dan memanen gandum? Siniskalah yang orangnya. Kebebasan ekonominya bukanlah sebuah hak. Itu adalah sebuah pekerjaan. Dia adalah manajer perkebunan, pengawas budak, dan petugas logistik untuk mesin perang. Negara membutuhkan dia untuk menjadi kompeten, terdidik dalam manajemen, dan tegas, karena para pria sibuk menjadi tentara. Dia bebas memiliki tanah dengan cara yang sama seperti seorang manajer pabrik bebas menjalankan lini perakitan. Itu adalah tanggung jawabnya, bukan kebebasannya. Kebebasan nomor 3, dia berpendidikan dan berpikiran tajam. Mitos, dia adalah seorang intelektual yang setara. Kenyataan, dia adalah seorang indoktrinator. Pendidikan Siniska tidak melibatkan filsafat kritis seperti yang mungkin ditemukan di Akademi Plato. Itu adalah indoktrinasi negara. Dia diajari kesetiaan mutlak kepada Sparta untuk menempatkan negara di atas segalanya, di atas suaminya, dan yang tak penting, di atas putranya. Fungsi utamanya adalah sebagai pendidik pertama. Selama 7 tahun pertama kehidupan seorang putra, sebelum Agoge ngambil alih, ibunya lah yang menanamkan nilai-nilai Sparta yang tak kenal kompromi. Dia adalah orang yang mengajarinya untuk tidak menangis, untuk tidak takut, dan untuk menyamakan kematian dalam pertempuran dengan kemuliaan. Kecerdasan yang tajam diasah bukan untuk debat, tapi untuk menegakkan norma-norma sosial. Merekalah polisi moral, yang secara terbuka mempermalukan pria yang dianggap pengecut, atau bujangan yang menghindari tugas mereka untuk membiakkan lebih banyak tentara. Dia tidak pernah ikut berpartisipasi dalam diskusi filosofis di akademi. Sekalipun dia terpelajar dan berpendapat kuat tentang norma sosialnya, dalam penilaian hakim, dia bukanlah orang yang terpelajar dalam mengikuti para taruna dan menjadi murid-muridnya dalam hal itu. Atlas de Consli menganggap dia dihombelan di Batala asalnya tersebut. Bagi masyarakat Yunani yang lebih luas, wanita Siniska adalah seorang ibu, bukan seorang filsuf, dan pendukung pendapat negara di militan Sparta, bukan pemikir intelektual berwawasan luas. Kebebasan nomor 4, pernikahan dan seksualitas. Mitos, dia memiliki kebebasan memilih. Kenyataan, dia adalah aset komunal untuk reproduksi. Ritual pernikahan Sparta adalah salah satu yang paling aneh di Yunani. Ketika Siniska menikah, dia tidak berjalan menyusuri lorong. Dia akan diculik oleh pengantin prianya. Kepalanya akan dicukur habis, dia akan didandani dengan pakaian pria, dan ditinggalkan dalam ruangan yang gelap. Suaminya, seorang prajurit muda yang masih tinggal di barak, harus menyelinap keluar di malam hari, mengunjungi pengantinnya secara rahasia, berhubungan badan dengannya, dan kemudian menyelinap kembali ke barak untuk tidur di samping rekan-rekannya sebelum ketahuan. Analisis dari ritual ini sangat jelas. Ini secara dramatis menunjukkan di mana letak loyalitas pria itu. Negara, barak, adalah rumahnya yang sebenarnya. Istri hanyalah tugas reproduksi yang dilakukan secara diam-diam. Lebih jauh lagi, jika suami Siniska sudah tua atau tidak subur, negara mendorong dia untuk tidur dengan pria lain yang lebih unggul atau lebih muda untuk menghasilkan anak yang sehat.
Istri seorang raja yang mandul bisa diperintahkan untuk mengandung anak dari pria lain. Ini bukanlah kebebasan seksual, ini adalah peternakan manusia. Tubuh Siniska, seperti halnya tubuh Helot, adalah milik negara. Nilainya murni bersifat rahim. Puncak dari peran wanita Sparta terangkum dalam kalimat paling terkenal yang dikaitkan dengan mereka. Ketika Siniska menyerahkan perisai perunggu yang berat kepada putranya yang berusia 20 tahun yang akan berangkat perang, dia tidak akan berkata, "Hati-hati" atau "Aku mencintaimu." Dia akan berkata, "Eitan ei epitas." Kembalilah dengan perisai ini atau di atasnya. Kita sering salah mengartikan ini sebagai slogan kepahlawanan murni. Tapi ini adalah ringkasan brutal dari sangkar emas. Bagi Siniska, putranya adalah produk akhir dari seluruh hidupnya. Dia telah melatih tubuhnya, mengelola tanah, dan menanggung rasa sakit saat melahirkan, semuanya untuk menghasilkan prajurit ini. Hanya ada dua hasil yang dapat diterima untuk produk tersebut. Sukses, dia kembali dengan perisainya sebagai pemenang. Kematian mulia, dia kembali di atas perisainya. Tubuhnya dibawa pulang oleh rekan-rekannya. Seorang pengecut akan menjatuhkan perisainya yang berat untuk melarikan diri. Hasil ketiga, melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya adalah bencana. Itu berarti dia, sang ibu, telah gagal. Dia telah menghasilkan produk yang cacat. Dia akan menjadi orang yang paling mempermalukan putranya yang pengecut di depan umum. Wanita Sparta tidak bebas. Dia adalah roda penggerak yang paling penting dalam mesin itu. Diindoktrinasi dengan sangat sempurna, sehingga dia bersedia mengorbankan hal yang paling manusiawi, cinta untuk anaknya, demi pelestarian negara penjara yang brutal. 480 SM. Celah sempit Thermopylae, gerbang panas. Di satu sisi, Xerxes, raja di Raja Persia, memimpin pasukan terbesar yang pernah ada. Sebuah lautan manusia yang datang untuk menelan Yunani. Di sisi lain, sebuah pasukan kecil sekutu Yunani. Di barisan depan mereka, berdiri Raja Leonidas dan 300 prajurit elitnya dari Sparta. Anda tahu cerita ini, kita semua tahu. Cerita ini telah diukir ke dalam DNA budaya barat, digaungkan dalam puisi, buku, dan film-film blockbuster yang menampilkan prajurit-prajurit berotot yang berteriak, "Inilah Sparta." Cerita tentang 300 orang yang, dalam pengorbanan heroik melawan tirani, berjuang demi kebebasan Yunani. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah mahakarya propaganda Sparta. Sebuah kebohongan yang begitu cemerlang, begitu kuat, sehingga 2,5 milenium kemudian, kita masih mempercayainya. Bab ini adalah tentang membongkar kebohongan itu. Kita akan menggunakan analisis kritis, bukan untuk mengurangi keberanian individu para prajurit itu, tetapi untuk mengungkap kebenaran di balik mengapa mereka ada di sana. Kita akan melihat bagaimana pahlawan Yunani ini sebenarnya adalah oportunis paling brutal dan hipokrit di seluruh Hellas. Mitos nomor 1. Itu adalah 300 prajurit melawan 1.000.000. Pertama, mari kita perbaiki angkanya. Leonidas tidak sendirian. Dia memimpin pasukan sekutu yang berjumlah antara 5.000 hingga 7.000 orang Yunani, termasuk 400 orang TB, dan, yang paling tragis, 700 orang Thespia. Ketika pengkhianatan Ephialtes mengungkap jalan rahasia, Leonidas memutuskan untuk bertahan. Dia memerintahkan sebagian besar pasukan Yunani untuk mundur. Tetapi, dia tidak tinggal sendirian. 700 orang Thespia memilih untuk tinggal bersamanya, berjuang sampai orang terakhir untuk membela tanah air mereka. Orang-orang TB yang ditahan sebagai sandera dipaksa untuk tinggal. Jadi mengapa cerita ini menjadi 300? Karena Sparta mengendalikan narasi. Mereka memiliki mesin PR terbaik. 700 orang Thespia yang menunjukkan keberanian yang sama persis, yang mati membela rumah mereka yang hanya berjarak beberapa mil jauhnya, hampir terhapus dari sejarah populer. Mereka hanyalah catatan kaki dalam kisah kepahlawanan Sparta. Mitos nomor 2. Leonidas membawa 300 orang sebagai pengorbanan mulia.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, mengapa hanya 300? Sparta memiliki ribuan prajurit Spartiate, warga negara penuh, yang tersedia. Mengapa mengirim sebagian kecil saja untuk menghadapi ancaman eksistensial terbesar yang pernah dihadapi Yunani? Jawaban resmi yang diberikan adalah alasan religius. Sparta sedang merayakan festival suci Karnea dan tidak boleh berperang. Ini adalah alasan yang nyaman, yang sering mereka gunakan ketika mereka tidak mau terlibat. Kebenaran yang jauh lebih gelap, dan itu membawa kita kembali ke bab 1, para Helot. Bayangkan perdebatan di Dewan Tetua Sparta. Kita harus mengirim pasukan untuk menghentikan Xerxes, teriak seorang jenderal. Jenderal lain yang lebih tua dan lebih paranoid pasti menjawab, dan meninggalkan kota kita tanpa pertahanan, membiarkan ribuan tentara kita pergi ratusan mil jauhnya. Para Helot akan mendengar bahwa pasukan Persia ada di utara dan kita lemah. Mereka akan memberontak saat kita pergi. Mereka akan membantai istri dan anak-anak kita. Itulah ketakutan terbesar Sparta. Bukan Xerxes. Itu selalu para Helot. Leonidas tidak memimpin seluruh Sparta. Dia memimpin garda depan kecil, sebuah kompromi politik. 300 orang, ditambah pengawal Helot mereka, yang juga dengan mudah dilupakan oleh sejarah, adalah jumlah maksimum yang berani mereka resikokan. Sebagian besar tentara Sparta harus tetap di rumah, bukan untuk bersiap melawan Persia, tetapi untuk mengawasi populasi budak mereka sendiri. Mitos ketiga, mereka mati demi kebebasan. Ini adalah hipokrisi terbesar dari semuanya. Sparta berjuang untuk kebebasan Yunani. Kebebasan bagi siapa? Sparta adalah negara yang paling tidak bebas di seluruh Yunani. Itu adalah negara totaliter, militeristik, yang didasarkan pada perbudakan brutal terhadap 90% populasinya. Itu adalah negara yang membuang bayi-bayi yang lemah, yang melembagakan pelecehan anak, agoge, dan yang menggunakan polisi rahasia, kripteia, untuk meneror warganya sendiri dalam kegelapan. Leonidas dan 300 anak buahnya tidak mati untuk konsep abstrak kebebasan yang mungkin kita pahami atau bahkan yang dipahami oleh orang Athena. Mereka mati untuk kebebasan Sparta menindas. Mereka mati untuk melestarikan hak mereka memperbudak orang Mesenia. Mereka mati untuk melindungi sistem agoge yang kejam dan tatanan sosial kripteia yang brutal. Mereka berjuang untuk mempertahankan negara penjara mereka. Jika Xerxes menang, tatanan sosial Sparta mungkin akan runtuh. Para Helot mungkin akan dibebaskan. Bagi Sparta itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bukti hipokrisi, Perang Peloponnesia. Jika Anda masih ragu tentang motivasi Sparta, tidak perlu mencari jauh-jauh. Lupakan Thermopylae. Lihatlah apa yang terjadi 50 tahun kemudian dalam Perang Peloponnesia melawan Athena. Dalam konflik besar ini, Sparta sekali lagi membingkai dirinya sebagai pembebas Yunani. Kali ini dari tirani kekaisaran Athena. Selama beberapa dekade, kedua raksasa itu menemui jalan buntu. Athena menguasai lautan, Sparta menguasai daratan. Sparta, negara yang kaku dan mulia, yang membenci uang, menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang tanpa armada yang kuat untuk menantang Athena di laut. Tapi dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk membangun kapal? Mereka membuat kesepakatan. Sebuah kesepakatan yang mengungkap kebohongan di jantung identitas mereka. Sparta, pahlawan Thermopylae, pembela Yunani, pergi dan meminta bantuan kepada musuh bebuyutan mereka, Persia. Dalam salah satu pengkhianatan paling sinis dalam sejarah, duta besar Sparta bertemu dengan satrap atau gubernur Persia. Kesepakatannya sederhana. Persia akan memberi Sparta emas dalam jumlah besar untuk membangun armada. Sebagai imbalan, Sparta setuju untuk menyerahkan kota-kota Yunani di Ionia, sekarang pantai Turki, kembali ke kendali Persia. Mari kita perjelas ini. Untuk menghancurkan sesama negara Yunani, Athena yang demokratis, Sparta menjual orang-orang Yunani yang sama, yang pernah mereka perjuangkan untuk dibebaskan, kembali dalam perbudakan di bawah tirani Persia yang sama, yang dilawan oleh Leonidas. Dengan emas Persia, Sparta membangun armadanya.
Mereka menghancurkan angkatan laut Athena di Aegos, Potami, dan memenangkan perang. Dan apa yang dilakukan pembebas Sparta setelah mereka menang? Mereka bermarш ke Athena, merobohkan tembok panjangnya, menghapuskan demokrasinya, dan mengangkat pemerintahan boneka brutal yang dikenal sebagai 30 tiran, yang membantai ribuan warga Athena. Jadi, inilah pahlawan kita. Inilah mesin perang yang disiplin itu. Pahlawan Sparta adalah mitos. Mereka bukan pelindung kebebasan. Mereka adalah predator oportunistis yang terbungkus dalam propaganda pengorbanan diri. Slogan kebebasan hanyalah alat lain dalam persenjataan mereka, digunakan saat nyaman dan dibuang saat tidak. Hanya ada satu kode moral Sparta, satu loyalitas, satu tujuan yang tidak dapat dinegosiasikan. Pelestarian sistem perbudakan Helot mereka dengan cara apapun. Mereka akan mengkhianati sekutu, bersekutu dengan musuh bebuyutan, dan membakar seluruh Yunani sampai rata dengan tanah, asalkan mereka tetap bisa menjadi tuan di lembah Eurotas. Mesin itu tidak dibangun di atas kehormatan. Mesin itu dibangun di atas ketakutan. Dan seperti yang akan kita lihat, mesin yang kaku dan tidak fleksibel seperti itu tidak dapat bertahan lama di dunia yang sedang berubah. Tahun 371 sebelum Masehi, dataran Leuctra di wilayah Boeotia. Dua pasukan Yunani saling berhadapan. Di satu sisi, Phalanx Sparta yang tak terkalahkan. Mereka berdiri dalam formasi tradisional mereka. Jubah merah berkibar, rambut panjang di sisi rapi. Sebuah ritual yang mereka lakukan sebelum pertempuran. Mereka adalah Homoioi, sang setara, produk akhir dari Agoge, mesin pembunuh paling disiplin di dunia. Di seberang mereka, berdiri orang-orang Thebes, yang dianggap sebagai tentara kelas 2. Raja Sparta, Kleonbrotus, memberikan perintah. Musik seruling yang menakutkan mulai dimainkan. Dan Phalanx itu bergerak maju dengan derap langkah yang teratur. Mereka mengharapkan pertempuran standar, 2 barisan bertabrakan, dan disiplin superior Sparta akan menghancurkan barisan musuh, seperti yang selalu terjadi. Tapi hari itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Komandan Thebes, seorang jenius militer bernama Epaminondas, telah mempelajari musuhnya. Dia tahu Sparta menempatkan pasukan elit mereka di sayap kanan. Dia juga tahu bahwa orang Sparta adalah makhluk ciptaan kebiasaan, dilatih untuk satu jenis pertempuran. Epaminondas melakukan sesuatu yang gila. Dia tidak menyejajarkan pasukannya secara merata. Dia dengan sengaja melemahkan bagian tengah dan sayap kanannya. Dan di sayap kirinya, tepat di seberang pasukan elit Sparta, dia menumpuk pasukannya dalam formasi yang luar biasa tebal. 50 baris prajurit, bukan 8 atau 12 yang biasa. Itu adalah palu godam yang dirancang untuk satu tujuan. Kedua pasukan itu bertabrakan. Sayap kiri Thebes yang diperkuat itu, dengan momentum yang luar biasa, menghantam sayap kanan elit Sparta. Itu bukan lagi pertempuran. Itu adalah tabrakan. Perisai hancur, tombak patah. Orang-orang Sparta di barisan depan, yang dilatih seumur hidup untuk bertarung dalam formasi yang kaku, tidak bisa beradaptasi. Mereka tidak bisa mundur, mereka tidak bisa bermanuver, mereka hanya bisa mati. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Raja Kleombrotus tewas. 1000 tentara Lakonia tergeletak mati di lapangan, dan di antara mereka, 400 adalah Spartiat, warga negara penuh. Bagi negara lain, ini adalah kekalahan yang menghancurkan. Bagi Sparta, ini adalah kiamat. Mesin yang tak terkalahkan itu telah hancur berantakan dalam 1 sore. Dunia Yunani terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah bahwa Sparta tidak dikalahkan oleh Epaminondas. Sparta telah mati jauh sebelum pertempuran dimulai. Mesin itu telah memakan dirinya sendiri dari dalam. Leuctra hanyalah otopsi,
Mari kita periksa penyebab kematiannya, yang semuanya berakar pada sistem brutal yang telah kita jelajahi. Penyebab kematian nomor 1, kekakuan taktis, kegagalan agoge. Agoge dari bab 2 adalah keberhasilan yang tragis. Ia berhasil dengan sempurna dalam menciptakan prajurit yang patuh, tangguh, dan tidak berpikir. Ia dirancang untuk menghancurkan kreativitas, individualitas, dan kemampuan beradaptasi. Selama ratusan tahun, ini berhasil karena semua orang bertarung dengan cara yang sama. Tetapi, ketika dihadapkan dengan seorang pemikir kreatif seperti Epaminondas, sistem itu runtuh. Para komandan Sparta di lapangan tidak bisa berimprovisasi. Prajurit mereka yang dilatih untuk patuh tidak bisa mengubah formasi. Mereka hanya tahu satu cara untuk bertarung, dan ketika cara itu gagal, mereka tidak punya rencana B. Agoge telah menciptakan otot terkuat di Yunani, tetapi juga pikiran yang paling tidak fleksibel. Penyebab kematian nomor 2, korupsi, kegagalan hipokrisi. Setelah memenangkan Perang Peloponnesia dari bab 4, Sparta yang murni dan anti uang tiba-tiba menjadi penguasa kekaisaran yang kaya raya. Emas dan perak, termasuk emas dari Persia, membanjiri negara yang secara hukum melarang warganya menyentuh uang. Seluruh fasad persamaan atau homoi runtuh dalam sekejap. Jenderal-jenderal seperti Lysander menjadi selebriti yang sangat kaya. Kesenjangan kekayaan meledak. Para Spartiat yang kuat dan terhubung secara politik mulai menggunakan kekayaan mereka baru untuk membeli bidang-bidang tanah dari rekan-rekan mereka yang lebih miskin. Disinilah letak ironi paling mematikan. Ingat, untuk menjadi warga negara penuh dan lulusan agoge, seorang pria wajib menyumbangkan bagiannya ke Sisitia atau ruang makan umum. Kontribusi ini berasal dari tanahnya yang dikerjakan oleh Helot. Apa yang terjadi ketika seorang Spartiat miskin kehilangan tanahnya karena utang kepada Spartiat yang kaya? Dia tidak bisa lagi membayar iurannya, dan di bawah hukum Sparta, dia kehilangan kewarganegaraannya. Dia dicopot dari statusnya, dipermalukan, dan dikeluarkan dari mesin. Sistem Sparta mulai secara aktif memakan tentaranya sendiri. Ketamakan telah mengalahkan disiplin. Pada saat Leuctra, tentara setara itu sama sekali tidak setara. Itu adalah sekelompok kecil orang kaya yang memimpin sekelompok orang miskin yang membenci mereka. Penyebab kematian nomor 3, oligantropia, penyakit yang membunuh. Ini adalah pembunuh yang sesungguhnya. Oligantropia, kekurangan manusia. Seluruh mesin Sparta adalah piramida terbalik yang didukung oleh sejumlah kecil warga negara elit, dan jumlah itu menyusut dengan cepat. Mari kita hitung biayanya. Apothetae, bab 2, mereka secara sistematis membunuh bayi-bayi mereka sendiri jika dianggap lemah. Agoge, bab 2, pelatihan brutal yang mungkin menewaskan beberapa anak laki-laki sebelum mereka dewasa. Perang Konstan, bab 4, Perang Peloponnesia dan konflik-konflik lain menguras populasi pria mereka. Eksklusivitas, bab 1, mereka dengan keras kepala menolak untuk pernah memberikan kewarganegaraan kepada siapapun, tidak peduli seberapa setia seorang perioikoi, penduduk bebas non-warga negara, atau seberapa berani seorang Helot yang bertempur untuk mereka. Populasi Spartiate runtuh. Sejarawan Aristoteles, yang menulis tak lama setelah itu, mencatat bahwa Sparta, sebuah negara yang seharusnya bisa mengerahkan 30.000 tentara, hampir tidak bisa mengumpulkan 1.000 orang. Sekarang, pikirkan kembali tentang Leuctra. 400 Spartiate tewas dalam satu sore. Itu bukan hanya kekalahan, itu adalah peristiwa kepunahan. Mereka kehilangan sebagian besar dari seluruh populasi pria mereka yang mampu bertempur dalam hitungan jam. Mereka tidak akan pernah bisa pulih. Mesin pemuliaan ras, bab 3,
tidak bisa menggantikan mereka dengan cukup cepat. Coup de grâce, pembebasan para Helot. Setelah Leuctra, Epaminondas melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia tidak berhenti. Dia mengumpulkan pasukannya dan berbaris ke selatan, ke dalam jantung Lakonia. Selama 600 tahun, tidak ada pasukan musuh yang berani menginjakan kaki di lembah Eurotas. Para Helot di ladang-ladang mendongak. Tuan mereka, yang tak terkalahkan, telah hancur. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu selama berabad-abad. Epaminondas berbaris langsung ke Mesenia, tanah air asli para Helot. Di sana, dia melakukan tindakan terakhir yang menghancurkan Sparta selamanya. Dia membebaskan para Helot. Dia membantu mereka membangun sebuah kota baru yang dibentengi, Mesene, di lereng gunung, yang menghadap ke Sparta. Itu adalah sebuah benteng kemerdekaan, sebuah belati, katanya, yang ditodongkan ke jantung Sparta. Dosa asal telah dibatalkan. Dalam sekejap, seluruh tatanan dunia Sparta lenyap. Tanpa budak Helot untuk mengerjakan ladang, seluruh ekonomi runtuh. Tanpa ekonomi budak, para Spartiate tidak bisa lagi menjadi tentara penuh waktu. Tanpa tentara penuh waktu, agoge tidak ada gunanya. Tanpa agoge, seluruh identitas Sparta lenyap. Mesin itu kehabisan bahan bakar. Sparta tidak pernah pulih, mereka merosot menjadi kota kecil kelas 3, sebuah parodi dari diri mereka sebelumnya. Mereka menjadi taman hiburan sejarah bagi turis Romawi kaya yang ingin datang dan melihat ritual agoge yang aneh yang kini hanya dipertontonkan demi uang. Pada akhirnya, Sparta bukanlah sebuah kisah sukses tentang disiplin. Itu adalah eksperimen gagal yang mengerikan. Itu adalah kisah peringatan tentang apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat mengorbankan segalanya, kemanusiaan, seni, keluarga, kecerdasan, dan kebebasan demi ilusi ketertiban dan kontrol total. Sparta tidak ditaklukkan. Ia melakukan bunuh diri secara perlahan dan hanya butuh satu dorongan dari Epaminondas di Leuctra untuk mendorong mayat itu ke dalam kuburnya. Mesin perang paling disiplin dalam sejarah telah memakan dirinya sendiri sampai habis. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.